Halo, apa kabar sobat semua? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kursi lawas dengan rajutan rotan. Kursi rajutan rotan kadang disebut juga kursi rotan anyaman. Punya sejarah panjang yang menarik baik dari sisi fungsionalitas maupun estetika. Kursi ini bukan hanya mewakili gaya hidup tropis dan santai, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan warisan dari berbagai daerah di dunia termasuk Indonesia. Rotan merupakan tanaman merambat yang banyak ditemukan di kawasan tropis, terutama Asia Tenggara sejak zaman kuno. Masyarakat sudah memanfaatkan rotan karena sifatnya yang ringan tapi kuat dan fleksibel. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, dan Malaysia menjadi pusat utama produksi dan pengrajin rotan. Anyaman rotan digunakan untuk berbagai barang rumah tangga termasuk keranjang, tikar, dan tentu saja kursi. Pada masa penjajahan abad ke-17 hingga 20, rotan mulai diperkenalkan di Eropa melalui perdagangan kolonialis. Belanda dan Inggris banyak membawa kursi rotan di Nusantara ke negeri asal mereka. Gaya kolonial banyak mengadopsi kursi rotan dengan bentuk elegan, ukiran klasik, dan kenyamanan yang khas. Kursi rotan dianggap eksotis dan mewah di Eropa. Di Indonesia sendiri, kursi rotan mulai menjadi simbol status sosial di rumah bangsawan dan para pejabat Belanda. Era modern awal 1920 sampai 1960. Pada masa itu, desain kursi rotan mulai bereksperimen dengan bentuk modern, mulai mempengaruhi gaya rotan. Kursi menjadi lebih simpel, ramping, dan ergonomis. Banyak rumah di Indonesia memakai kursi rotan sebagai bagian dari ruang tamu, terutama karena cocok dengan iklim tropis, tidak menyerap panas seperti logam atau kain berat. Popularitas global dan retro vibes tahun 1970 sampai 1980-an. Kursi rajutan rotan terutama yang berbentuk kursi merak jadi simbol fashion bohemian dan retro di Eropa dan Amerika. Di Indonesia, kursi rotan buatan lokal makin dikenal dan banyak pengrajin rotan dari Cirebon, Kalimantan, dan Sumatera mendistribusikan produk ke mancanegara. Indonesia masih banyak produsen rotan terbesar di dunia, khususnya dari Kalimantan dan Sulawesi. Industri rotan Indonesia juga terus tumbuh dengan inovasi menggabungkan teknik tradisional rajutan tangan dengan desain kontemporer. Kursi sedan rajutan rotan sering disebut sebagai kursi sedan rotan, merupakan salah satu ikon furnitur klasik Indonesia yang memiliki nilai sejarah dan estetika tinggi. Desainnya yang khas dengan bentuk melengkung menyerupai bodi mobil sedan klasik, dipadukan dengan anyaman rotan pada sandaran dan dudukan, menjadikan simbol keanggunan dan kenyamanan dalam interior rumah tropis. Kursi sedan rotan mulai populer di Indonesia pada era 1950 sampai 1970-an, masa transisi dan kolonial ke modern. Desainnya terinspirasi dari gaya kolonial Belanda yang mengedepankan kenyamanan dan estetika tropis. Penggunaan rotan sebagai bahan utama tidak hanya karena ketersediaannya yang melimpah di Indonesia, tetapi juga karena sifatnya yang lentur, ringan, dan tahan terhadap iklim lembab. Ciri-ciri khas desain: bentuk melengkung, lengan kursi dan rangka bawahnya melengkung menyerupai bodi mobil sedan klasik. Anyaman rotan, sandaran, dan dudukan menggunakan anyaman rotan yang memberikan sirkulasi udara baik dari kenyamanan duduk. Kombinasi kayu dan rotan biasanya menggunakan kayu jati atau mauni sebagai rangka dipadukan dengan anyaman rotan alami.
Kursi sedan rotan tidak hanya populer di Indonesia tetapi juga menarik perhatian pasar internasional. Desain yang unik dan kenyamanannya membuatnya diminati di berbagai negara tropis dan bahan desainnya yang unik dan kenyamanannya membuatnya diminati di berbagai negara tropis dan bahkan Eropa. Produksi kursi sedan rotan banyak dilakukan secara manual oleh pengrajin di daerah-daerah seperti Cirebon, Jepara, dan Kalimantan. Proses pembuatannya melibatkan keterampilan tinggi dalam bentuk kayu dan menganyam rotan menjadikan produk yang bernilai seni tinggi. Saat ini kursi sedan rotan menjadi barang koleksi yang dicari oleh pecinta furnitur vintage. Keaslian desain dan kualitas bahan membuatnya tetap bertahan dan bahkan meningkat nilainya seiring waktu. Banyak kolektor dan desain interior menggunakan untuk menciptakan nuansa retro dan elegan dalam ruangannya. Kursi jengkian rajutan rotan merupakan salah satu jenis furnitur tradisional Indonesia yang memiliki nilai estetika dan sejarah yang khas. Meskipun istilah jengkian tidak banyak terdokumentasi dalam literatur resmi, kursi ini dikenal di beberapa daerah sebagai bagian dari warisan desain lokal yang menggabungkan fungsi dan keindahan. Kursi jengkian biasanya memiliki desain yang unik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Struktur rangka terbuat dari kayu keras seperti jati atau mahoni memberikan kekuatan dan ketahanan. Anyaman rotan bagian dudukan dan sandaran menggunakan anyaman rotan yang memberikan kenyamanan serta sirkulasi udara yang baik. Desain ergonomis, bentuknya dirancang untuk mendukung postur duduk yang nyaman, seringkali dengan sandaran yang sedikit miring ke belakang. Detail ornamental, beberapa kursi jengkian dilengkapi dengan ukiran dan detail dekoratif pada bagian kayunya mencerminkan estetika lokal. Pembuatan kursi jengkian rajutan rotan melibatkan keterampilan tangan yang tinggi terutama dalam proses anyaman rotan. Pengrajin harus memastikan ketegangan dan pola anyaman yang konsisten untuk menghasilkan dudukan dan sandaran yang kuat serta nyaman. Kursi jengkian rajutan rotan tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk tetapi juga sebagai elemen dekoratif yang mencerminkan kekayaan budaya dan kerajinan tangan Indonesia. Keindahan alami rotan dan keahlian anyaman menjadikan kursi ini sebagai simbol keanggunan dan kehangatan dalam ruang tamu tradisional maupun modern. Untuk menjaga keindahan dan keawetan kursi jengkian rajutan rotan, perawatan rutin diperlukan seperti membersihkan debu dengan kain lembut dan menjaga kelembapan ruangan agar rotan tidak mudah retak. Pelestarian kursi ini juga penting sebagai upaya mempertahankan warisan budaya dan mendukung keberlanjutan kerajinan lokal. Kursi lawas rajutan rotan memiliki hubungan erat dengan generasi muda Indonesia saat ini, terutama dalam konteks apresiasi terhadap desain vintage dan keberlanjutan lingkungan. Generasi muda semakin tertarik pada estetika retro dan vintage yang mencerminkan karakter unik dan sejarah dari suatu produk. Kursi rotan lawas dengan desain klasiknya menjadi pilihan populer untuk menciptakan nuansa tersebut dalam interior modern. Rotan adalah material alami yang dapat diperbarui dan memiliki jejak karbon rendah dibandingkan bahan sintetis. Generasi muda yang peduli lingkungan cenderung memilih furnitur berbahan rotan sebagai bentuk dukungan terhadap produk ramah lingkungan. Desainer muda Indonesia menggabungkan elemen tradisional rotan dengan sentuhan modern, menciptakan furnitur yang relevan dan tren saat ini. Kolaborasi antara warisan budaya dan inovasi desain ini menarik minat generasi muda terhadap kursi rotan yang diperbarui. Dengan memilih kursi rotan buatan lokal, generasi muda turut mendukung industri kreatif dan pengrajin dalam negeri serta melestarikan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kursi rotan lawas muda dipadukan dengan berbagai gaya dekorasi dari bohemian dengan minimalis
memberikan fleksibilitas bagi generasi muda dalam menata ruangan sesuai kepribadian mereka. Dengan demikian, kursi lawas rajutan rotan tidak hanya menjadi simbol nostalgia tetapi juga representasi dari nilai-nilai modern yang dianut generasi muda. Di era modern, kursi anyaman rotan tidak hanya diproduksi untuk pasar domestik Indonesia, tetapi juga mulai diminati oleh pasar internasional. Hal ini tidak terlepas dari tren furnitur berkualitas tinggi dan berkelanjutan, di mana banyak konsumen lebih memilih barang-barang yang dibuat dari bahan alami seperti rotan karena daya tahan dan keindahan. Kursi anyaman rotan juga mendapat perhatian di kalangan desainer interior yang sering penggunanya untuk menciptakan desain dengan sentuhan tradisional namun tetap terlihat modern dan elegan. Pada pembahasan hari ini adalah kursi lawas yang sudah dianyam rotan. Kursi anyaman rotan memiliki sejarah yang panjang dan kaya, tidak hanya sebagai perabot rumah tangga, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dari awalnya sebagai kerajinan tangan sederhana yang dipengaruhi oleh pengaruh kolonial, kursi anyaman rotan kini menjadi simbol kualitas, keterampilan, dan kecantikan budaya Indonesia. Dengan ketahanan terhadap cuaca tropis dan keunikan dalam desain, kursi rotan tetap menjadi pilihan populer di pasar furnitur global yang membawa serta nilai-nilai tradisional Indonesia ke seluruh dunia. Kursi anyaman rotan memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat tradisional Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kursi anyaman rotan tidak hanya bertahan sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi simbol keberlanjutan dan inovasi dalam dunia desain furnitur modern. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan hubungan antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat saat ini. Kursi anyaman rotan adalah warisan budaya yang kaya dari Indonesia. Pada masa lalu, kerajinan rotan bukan hanya sekedar produk fungsional tetapi juga bagian dari identitas budaya lokal. Masyarakat tradisional menggunakan rotan untuk membuat berbagai jenis perabot rumah tangga termasuk kursi, meja, dan rak. Bahkan hingga saat ini, kursi anyaman rotan sering ditemukan di rumah-rumah tradisional di daerah tertentu seperti Bali, Jepara, dan Sumatera, yang menunjukkan bahwa teknik dan desain ini masih hidup dalam budaya masyarakat. Masyarakat modern saat ini, terutama di Indonesia, masih menghargai nilai estetika dan sejarah yang terkandung dalam kursi rotan. Banyak keluarga yang masih memilih penggunaan kursi anyaman rotan karena keterikatan emosional dengan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, kursi rotan tidak hanya dianggap sebagai barang fungsional tetapi juga sebagai simbol dari kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kerajinan rotan memberikan peluang ekonomi bagi banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat penghasil rotan seperti Jepara, Bali, dan Kalimantan. Banyak pengrajin rotan lokal yang masih mengandalkan kerajinan ini sebagai mata pencarian utama. Pekerjaan tangan yang dibutuhkan untuk membuat kursi anyaman rotan memberikan peluang kerja dan juga memberdayakan masyarakat, terutama di pedesaan. Dalam konteks modern, permintaan untuk produk kerajinan rotan terus tumbuh, baik di pasar domestik Indonesia maupun internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengrajin lokal untuk mengembangkan usaha mereka dan memperkenalkan produk mereka ke dunia yang lebih luas. Masyarakat sekarang juga mulai sadar akan pentingnya membeli produk lokal yang berkelanjutan, yang semakin mendorong permintaan terhadap kursi anyaman rotan. Salah satu hubungan yang paling jelas antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat modern adalah tren furnitur berkelanjutan. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, banyak konsumen masa kini yang mulai mencari produk-produk yang terbuat dari bahan alami dan ramah lingkungan. Kursi anyaman rotan juga dibuat dari bahan alami dan bisa terurai dengan sendirinya, sangat relevan dalam konteks ini. Kursi rotan menjadi simbol dari kualitas berkelanjutan karena rotan adalah bahan yang terbarukan. Penggunaan rotan dalam furnitur mengurangi ketergantungan pada bahan sintetis dan plastik yang berkontribusi pada penurunan dampak lingkungan. Di pasar internasional, permintaan terhadap produk rotan terus meningkat seiring dengan tren yang mengedepankan desain ramah lingkungan. Hubungan antara sejarah kursi anyaman rotan dengan masyarakat sekarang sangatlah erat. Kursi anyaman rotan tidak hanya menjadi simbol dari warisan budaya yang kaya, tetapi juga
memiliki relevan yang kuat dalam konteks keberlanjutan, inovasi desain, dan perubahan gaya hidup modern. Masyarakat saat ini hanya menghargai kursi rotan karena nilai historisnya, tetapi juga karena kepraktisan, kecantikan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman. Oleh karena itu, kursi anyaman rotan akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, baik dalam konteks ekonomi, budaya, maupun desain interior. Itu informasi tentang kursi lawas rajutan rotan yang semakin hari semakin langka, dan banyak pengrajin-pengrajin yang sudah mulai beralih ke bahan sintetis. Semoga informasi tersebut menambah wawasan sobat semua untuk selalu melestarikan dan menjaga budaya serta sejarah bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sukses dan sehat selalu.